Informasi pertama pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sofyan Anif Magister Sains, menghadiri Online Scholarship Competition atau OSC Awards dan Indonesia Rektor Forum 2024 pada Kamis kemarin. Dirinya menekankan pentingnya reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Kegiatan tersebut mengusung tema kolaborasi perguruan tinggi menuju Indonesia Emas 2045 yang dihadiri oleh para pemimpin dan tokoh inspiratif pendidikan Indonesia. Rektor UMS menyinggung bahwa rasio lulusan sekolah lanjut tingkat atas sederajat terhadap minat lanjut studi di perguruan tinggi masih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Hanya 3 sekian ya, artinya 73%, kemudian meningkat dari tahun 2021-22 menjadi 75%, menjadi 76%. Artinya ada sebuah kenaikan meskipun itu tidak signifikan ya. Kemudian kalau kita lihat SMK, kita bandingkan. 2020 juga ya, itu sekitar 41% yang lanjut kuliah. Kemudian 2021 1,099%, ya, jadi ini naik sedikit. Kemudian 22 itu 1,2 sekian menjadi 45%. Tentu ini sangat berbeda antara SMA dengan SMK karena SMK itu diorientasikan setelah lulus untuk bekerja ya. Apalagi saya ingat waktu itu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu memberlakukan ada rasio SMK, SMA 70/30. Di setiap kabupaten kota diharapkan ada 70% SMK dan 30% SMA. Ini dalam rangka untuk mengurangi pengangguran dan sekaligus juga memberikan peluang pekerjaan kepada lulusan-lulusan sekolah menengah itu. Nah, ketika itu diberlakukan dan tentu sudah memenuhi ya visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi yang terjadi justru semakin banyak SMK, semakin banyak pengangguran. Ya, karena apa? Karena program-program studi yang didirikan tidak match dengan lapangan pekerjaan, tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang disediakan saat itu. Kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN misalnya, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, tentu Indonesia sangat kecil, ya, artinya masih sangat rendah yang lanjut ya. Kemudian kalau Malaysia kita lihat 42,5%, 43%, kemudian Singapura rata-rata 90% yang melanjutkan, kemudian Thailand itu 48%, 48,5%, 49%, ada kenaikan tapi kecil sekali. Link and match itu. Sofyan menyampaikan rendahnya minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor ekonomi. Lulusan sekolah. Kemudian yang terkait dengan faktor pendidikan, kurangnya motivasi belajar dan minat siswa terhadap pendidikan tinggi, jelas ya. Ini juga tadi dikupas oleh Prof. Arif Satria, aspek sosiologisnya ya. Kemudian juga kualitas pendidikan di sekolah menengah yang belum optimal. Ya, seperti yang sering disampaikan Pak Menteri yang baru, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, banyak persoalan yang terjadi di sekolah menengah dasar dan menengah, baik itu terkait dengan kurikulum, rendahnya kompetensi guru, kemudian persoalan zonasi, ya, kemudian persoalan yang menyangkut proses pembelajaran, banyak infrastruktur yang tidak baik dan sebagainya, ya tentu itu mengarah. Ya, kualitas pendidikan di sekolah menengah itu belum optimal. Nah, sekarang faktor sosial ya. Jadi ada pengaruh lingkungan menurut saya dan teman-teman yang tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan. Ya, mungkin barangkali filosofi Jawa itu ya. Ya. Apalagi orang-orang desa ketika sudah lulus SD aja itu sudah dipekerjakan untuk membantu ayahnya untuk kerja di sawah dan lain sebagainya. Jadi motivasi untuk pendidikan lebih lanjut itu masih sangat kurang sekali. Kemudian kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi ya, dan saya rasa masih banyak yang bisa kita pelajari bagaimana negara-negara lain itu maju dengan pesat
teknologinya itu karena memang memperkuat perguruan tingginya, terutama perguruan tinggi swasta. Maka tadi seperti disampaikan Prof. Asep tadi, saya sangat setuju. Saya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, swasta itu, yaitu masih berkutat bagaimana cara mencari mahasiswa. Kalau negeri kan tidak, ya. Jadi PTNBH. Jadi sudah harus mutar otak bagaimana bisa mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, belum lagi terkait dengan disparitas yang masih cukup tinggi antara PTN dengan PTS. Artinya kualitas pendidikan di PTS ya jujur saja masih rendah, meskipun ada beberapa PTS yang sudah maju melampaui perguruan tinggi negeri. Belum lagi nanti persoalan biaya pendidikan, ya sudah swasta sulit cari mahasiswa, sangat sulit ya. Tapi sekaligus juga dituntut tidak boleh perguruan tinggi swasta itu membayar mahal. Kalau mahal pasti tidak laku, ya pasti tidak laku. Ya harus banting harga kan itu ya. Dan lain sebagainya. Itu yang tentu memengaruhi disparitas ya antara negeri dan swasta. Maka saya selaku rektor sudah punya strategi sampai sekarang saya berlakukan. Yang saya prioritaskan itu adalah bagaimana agar kualitas program studi itu bisa mencari akreditasi unggul. Maka di UMS itu sudah hampir 90% dari 70 lebih prodi itu sudah unggul, dan ini yang menjadi daya tarik. Kita bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri ketika prodi kita sudah mendapat akreditasi unggul. Nah itulah yang saya prioritaskan sampai sekarang, dan sekaligus ini menjadi kata kunci sebetulnya ketika swasta mau berjalan, karena dengan mahasiswa banyak ya tentu kita bisa membiayai dalam berbagai aspek, dan sekaligus kita juga bisa berbenah untuk peningkatan kualitas. Bahkan UMS beberapa tahun ini sudah masuk di pemeringkatan di tingkat dunia, meskipun hanya radar 1.200 ya. Tapi itu sudah sebagai satu kemajuan yang pasti. Bahkan terakhir saya diundang CNN, diberikan penghargaan karena mahasiswa asing kita itu pendaftarnya mencapai 8.558. Ya, beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan penghargaan outstanding dari CNN, bagian daripada Metro TV ini, karena merasa bagaimana ini UMS kok bisa sampai mendapatkan pendaftar mahasiswa asing sampai lebih dari 8.000. Meskipun saya hanya memberikan beasiswa hanya untuk 40 orang kepada mahasiswa asing, itu hanya sebagai pancingan saya supaya go internasional, supaya orang melihat bahwa UMS sudah perguruan tinggi di tingkat dunia, sehingga mahasiswa itu tidak perlu kuliah di negara lain, cukup di UMS. Maka terbukti itu ada, dan kami setiap tahun itu paling tidak 8.000 kami terima S1-nya, belum termasuk S2 dan S3, tapi pendaftarnya rata-rata di atas 35.000. Jadi kami masih memperhatikan PTS yang lain supaya bisa dapat kebagian mahasiswa itu. Nah, tapi yang paling penting tadi Bapak Ibu, kita harus mencoba memberikan strategi kepada pendidikan menengah. Bagaimana mereka, ya karena jumlah usia pendidikan menengah itu cukup banyak, bagaimana mereka nanti setelah lulus itu punya minat untuk masuk di perguruan tinggi. Maka tadi ada usaha-usaha secara sosial, secara ekonomi, yang tentu itu menjadi faktor penting. Kemudian faktor lainnya, ketersediaan lapangan kerja yang langsung tersedia setelah lulus sekolah menengah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kurangnya informasi tentang program studi dan prospek karir di perguruan tinggi. Jadi orang masuk perguruan tinggi itu masih bimbang karena begitu lulus masih berpikir pasti nganggur. Tapi kalau kita upayakan, ada semacam perguruan tinggi juga begitu, mengupayakan bagaimana supaya tidak hanya sekedar memperpendek masa tunggu lulus sampai mendapat pekerjaan, tapi mahasiswa lulus itu sudah diberikan perspektif. Ini nanti masuk ke sini, masuk nih. Tentunya perguruan tinggi harus bekerjasama dengan industri yang bisa dilakukan sebelum mahasiswa lulus, sehingga pada bentuk magang maupun bentuk yang lainnya itu bisa dilakukan. Alfian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Salam sejahtera untuk